Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endi Andrian Saputra dengan NIM 6120 1230 385. Di sini saya sebagai manajer sebuah perusahaan kopi Robusta yang akan didistribusikan kepada pasar pancanegara di seluruh dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kopi ya, teman-teman. Kopi, bahasa Belandanya coffee, bahasa Inggrisnya kafi atau kahwa, adalah tanaman industri pertanian yang dijadikan minuman hasil seduhan. Biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan akan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan oleh dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta. Berikut adalah beberapa hal terkait komoditas kopi di pasar ekspor. Yang pertama, jenis kopi yang diekspor Indonesia adalah kopi Robusta dan kopi Arabica. Amerika Serikat merupakan negara pengimpor kopi terbesar di Indonesia. Nilai ekspor kopi Indonesia ke dunia mencapai 1.612 miliar US dollar atau senilai 25,5 triliun rupiah. Kopi Indonesia diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, India, dan Mesir. Kopi Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspornya. Kopi Indonesia perlu memanfaatkan tren kopi specialty seperti kopi luwak. Kopi Indonesia perlu memperhatikan tren stimulasi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan produk saya kepada pasar mancanegara, dan ini strateginya. Yang pertama adalah riset pasar dan pemahaman target pasar. Riset mendalam, melakukan riset pasar yang komprehensif untuk memahami karakteristik pasar di beberapa negara, termasuk preferensi konsumen, kebiasaan belanja, nilai budaya, dan landscape media. Dan poin kedua yaitu segmentasi pasar. Mengelompokkan target pasar berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku pembelian. Hal ini akan membantu menyesuaikan pesan dan selera komunikasi yang digunakan. Poin yang ketiga yaitu pemahaman budaya. Mempelajari perbedaan budaya yang signifikan antar target pasar, termasuk bahasa, norma sosial, etika bisnis, dan preferensi komunikasi. Baik, strategi kedua saya pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Poin yang pertama adalah media yang relevan. Memilih saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar di setiap negara. Ini mungkin melibatkan kombinasi media tradisional, TV, radio, atau cetak. Media digital seperti media sosial, email, situs web, TikTok, Instagram, dan saluran komunikasi lainnya. Pameran dagang atau peluncuran produk atau bazar dan sebagainya. Poin yang kedua adalah kemitraan lokal. Membangun kemitraan dengan media lokal, influencer, atau tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar budaya setempat. Poin yang ketiga, pendekatan multisaluran. Mengintegritaskan berbagai saluran komunikasi untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan terpadu bagi target pasar. Baik, strategi yang selanjutnya adalah pengembangan pesan yang relevan dan menarik. Ya, di sini ada poin pertama, pesan yang jelas dan singkat. Menyampaikan pesan produk dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami, menghindari jargon teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Selanjutnya, poin yang selanjutnya adaptasi bahasa. Menerjemahkan pesan produk ke dalam bahasa lokal yang relevan dan memastikan bahwa pesan tersebut tidak kehilangan makna atau menimbulkan interpretasi yang salah. Dan strategi saya selanjutnya adaptasi pesan sesuai dengan budaya. Personalisasi. Poin pertama adalah personalisasi. Menyesuaikan pesan produk agar relevan dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan gaya komunikasi yang berlaku di setiap target pasar. Poin yang kedua, visual yang sesuai. Menggunakan gambar, warna, desain visual yang sesuai dengan preferensi estetika dan simbolisme budaya setempat. Poin yang ketiga, nada dan gaya bahasa. Menyesuaikan nada dan gaya bahasa yang digunakan dalam peran produk agar sesuai dengan harapan dan preferensi
target pasar. Poin yang keempat, studi kasus. Menggunakan studi kasus atau testimoni yang relevan dengan konteks budaya setempat untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Baik, strategi saya yang terakhir adalah evaluasi dan optimasi. Pengukuran kinerja, melakukan pengukuran kinerja secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang digunakan. Ya, yang kedua, analisis data, menganalisis data dan umpan balik dari pasar untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan. Ya, yang selanjutnya, optimasi berkelanjutan. Terus melakukan optimasi terhadap strategi komunikasi berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi pasar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan kedua, sebagai manajer apa saja cara mengatasi kesulitan berkomunikasi dengan tim dari berbagai latar belakang? Yang pertama, strategi saya sebagai manajer adalah hambatan komunikasi lintas budaya yang mungkin terjadi. Dalam situasi yang terdiri dari beberapa latar belakang budaya, ada beberapa hambatan komunikasi yang mungkin terjadi. Perbedaan bahasa. Anggota tim mungkin memiliki bahasa ibu yang berbeda, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami satu sama lain. Bahkan jika semua orang berbicara dalam bahasa yang sama, aksen dan dialek yang berbeda dapat menjadi penghalang. Baik, poin yang kedua, perbedaan gaya komunikasi. Beberapa budaya mungkin lebih suka komunikasi lisan, sementara yang lain lebih suka komunikasi tertulis. Beberapa budaya mungkin lebih suka komunikasi langsung dan terus terang, sementara yang lain lebih suka komunikasi secara tidak langsung dan halus. Perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Poin yang ketiga, perbedaan persepsi. Orang dari budaya yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang situasi atau pesan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman, nilai, dan keyakinan mereka. Baik, strategi selanjutnya, cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Manajer dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan timnya yang beragam budaya. Poin pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Manajer harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana saat berkomunikasi dengan timnya. Hindari penggunaan jargon, teknis, atau bahasa yang tidak terlalu familiar. Baik, poin yang kedua, perhatikan komunikasi nonverbal. Manajer harus memperhatikan komunikasi nonverbal mereka sendiri dan juga anggota tim mereka. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi arti dari bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Poin selanjutnya, bersikap terbuka dan toleransi. Manajer harus bersikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya mereka. Harus mendorong anggota tim untuk berbagi perspektif mereka dan memanfaatkan perbedaan. Baik, yang strategi selanjutnya, saran untuk manajer. Jadilah pendengar yang aktif, dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan anggota tim Anda dan ajukan pertanyaan untuk klarifikasi jika Anda tidak yakin tentang sesuatu. Selanjutnya, empati. Cobalah untuk memahami perspektif anggota tim Anda, tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan cobalah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai strategi saya sebagai manajer untuk memecahkan suatu masalah dalam komunikasi di dalam tim. Dan terima kasih kepada Bu Rosyada selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Terima kasih sudah membimbing kami dalam semester 3 ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.